Oke, saya sudah record. Kita mulai. Tadi saya ulangi ya, materi yang tadi baru saya presentasikan. Saya ulangi lagi dari awal ya. Oke. Mana tadi papan tulisnya? Ini mungkin. Sebentar. Ada di mana tadi? Sinikah? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Saya kembali dari halaman 1 ya. Oke, jadi di sini saya mempunyai balok utama ya, yang ada balok anaknya. Jadi ini balok A, B, S, C adalah balok Gerber ya. Yang kita lihat di sini SC adalah balok anak. Tuh. Sementara ABS ini adalah balok induknya. Disatukan dalam hinge S. Nah, balok AB ini mempunyai beban ya, ABS ini mempunyai beban segitiga sebesar 2 ton per meter, sementara SC di sini mempunyai beban 10 ton di tengah-tengah ya. Jadi SC 2 meter dan ada overstack di situ, cantilever di BC sepanjang 2 meter. Nah, kemudian pada waktu saya memindahkan ya, saya mempunyai balok anak ya. Ini adalah balok anak saya. Balok anak ini karena dia mempunyai beban 10 ton di tengah-tengah, pas ini 2 meter. Nah, ini dia di tengah-tengah situ. Maka jika sigma momen di C sama dengan 0, maka saya mendapatkan Fs 5 ton. Tidak ada gaya horizontal dan ini segaris, tidak ada gaya horizontal, maka di sini tidak ada gaya reaksi horizontal. Dan di sini kebetulan karena pas di tengah, maka Vc juga 5 ton. Jadi separuh ya, dia membagi 2. Dan otomatis karena ini adalah balok anak, maka akan memberikan beban ke induknya dalam bentuk reaksi peletakan di S menjadi beban di S untuk induk ya. Dan ini saya gambarkan ulang, di mana saya mendapatkan luas dari segitiga di bentang AB ini. Saya mempunyai setengah alas, alasnya 4, terus dikali setengah 2, dikali tingginya adalah 2, saya mendapatkan 4 ton yang bekerja di
1/3 dari 4 meter dari titik B. Oke. Nah, dari sini terus kemudian perhatikan saya ingin menggambarkan gaya dalamnya. Jadi reaksi peletakannya harus betul ya. Reaksi peletakannya harus betul. Di sini kita lihat. Oke. Tidak ada gaya horizontal di sini, maka saya mendapatkan di sini ada VA dan VB gitu ya. Perhatikan juga kita punya, saya beri tanda merah biar kelihatan di situ. Nah, kita punya beban bawaan dari VS sebesar 5 ton. Untuk balok induk ya, untuk balok induk, karena di sini kita harus mencari berapakah VA, berapakah VB. Baik, kita hitung di situ apabila sigma momen di B sama dengan 0, maka VA ya dikalikan dengan 4. Positif ya. VA dikali 4, terus kemudian di sini ada 4 ton dari beban merata. Beban merata yang dikalikan dengan jaraknya adalah 4/3 dari B. Tandanya di sini negatif, di sini positif, dan ini memutarnya begitu. Dan sementara ada VS di situ 5 ton. 5 yang dikalikan jaraknya terhadap B adalah 2. Dan di sini positif. Maka saya selesaikan itu ya. Nah, dari sini terus kemudian VA saya dapatkan. VA sama dengan 1/4 dikalikan dengan, ini menjadi positif ya, menjadi 16/3 gitu. Kemudian dikurangi 10 ya. Nah, di situ saya dapat 16/3, 16 bagi 3 dikurangi 10. Saya dapat min 4,7 ya. Tapi saya bagi 4 ya. Jadi di situ PB-nya negatif. Ya, PB-nya negatif sebesar min 1. Perhatikan di sini tidak semuanya saya tulis 1,7 ton. Jadi hanya 2 digit di belakang koma. Nah, kemudian kalau mau teruskan di sigma momen di A sama dengan 0 untuk mendapatkan VB ya, maka VB-nya itu negatif ya. VB itu negatif karena memutar begitu ya. VB negatif dikalikan jaraknya 4, kemudian ada 4 ton dikalikan jaraknya 2/3 dari 4 gitu ya, karena di sini jaraknya adalah 2/3-nya 4 meter, jadi 8/3, dan ini tandanya positif ya, tandanya positif. Terus kemudian ada lagi VS, tandanya yang ini tandanya positif ya, ini tandanya positif. Nah, terus kemudian ada lagi VS, tandanya juga positif ya, tandanya positif. 5 dikali panjangnya itu yang ke
dari situ ke situ 6 meter ya. Ya, jadi 6 meter ya, kali 6 meter sama dengan 0. Oke, saya sambung ke sebelah sini, ke sebelah kiri bawah ya. Maka saya mendapatkan VB sama dengan negatif menjadi positif. Jadi semuanya positif. VB jumlahnya adalah positif. Jadi untuk suku yang pertama saya mendapatkan 32/3. Jadi 4 ya. 4 dikali 4 dikali 2. Terus kemudian saya punya 30. Nah, semuanya saya kalikan dengan 1/4. Positif besarnya adalah 32 dibagi 3 ditambah 30. Kesemuanya saya bagi 4 adalah 10, kejauhan komanya 10,17 ton. Ini arahnya ke atas, sementara untuk yang VA tadi ini arahnya menjadi ke bawah. Tapi kalau saya jumlahkan sigma vertikal sama dengan 0, maka VA ditambah VB terus kemudian dikurangi 4 dikurangi 5, apakah betul sama dengan 0 gitu ya. VA ditambah VB sendiri adalah 9 ya, dikurangi 4 kurangi 5 sama dengan 0, berarti ini adalah oke. Saya memberikan tanda di situ ya, saya beri tanda VA adalah ini dan VB adalah ini dan VS yang 5 ton ini. Saya pindahkan ke samping. Saya mempunyai 10,17. Terus kemudian di sini ada 1,17. Terus ada beban merata segitiga. Terus kemudian di sini ada 10 ton, yang ini 2 ton per meter, dan besarnya di sini adalah 5 ton. Nah, gambarnya seperti itu. Nah, untuk menggambarkan gaya dalamnya, ya, untuk melakukan penggambaran. Permisi, Bu. Ya, gimana? Untuk yang di titik A itu 1,7, arahnya ke bawah. Kebalik. Bu. Oh, kebalik ya. Yang Ya. VA ya, kebalik ya. Iya, VA sama VB. Jadi ini kebalik ini ya. Kebalik ya? Iya. Thank you. Yang A yang ke bawah, yang ke jungkir ya. Ginikah ya? VA ini tadi ya, VA sama VB. VA-nya yang ke bawah, 1,17. Gitu ya. Saya koreksi ya. Maka saya mendapatkan begini ya, 1,17. Sementara ini ke atas 10,17. Begini kah? Ini Ya, karena ini adalah A, ini adalah B, ini adalah S, dan itu adalah C gitu ya. Oke. Nah, kemudian ingin saya gambarkan bidang gaya dalamnya. Nah, khusus untuk gaya dalam balok SC kita kerjakan dulu anaknya gitu ya. Kita mengerjakan dulu anaknya. Anaknya yang di SC itu saya mendapatkan gambar seperti ini.
Kalau misalnya saya mau langsung boleh. Ini 5 ton. Kemudian ini 5 ton. Nah, ini 10 ton. Kalau saya mau langsung atau saya misalnya kalian masih kurang terampil gitu, ya dicoba melakukan potongan dari sisi kiri ya, dimana ini adalah X. Boleh dari sisi kiri langsung dari sendinya gitu, dari sendinya. Nah, beda dengan pertanyaan yang kemarin ya, karena ini adalah struktur yang terpisah. Ini dia terpisah, jadi boleh dari sisi kiri. Oke, kita mempunyai D karena tidak ada normal, dan kita mempunyai M ya, dan ini ada 5 ton. Maka saya gambarkan, oke, saya kerjakan di situ. Sigma vertikal sama dengan 0, maka saya mendapatkan D-nya adalah 5 ton dan positif. Kemudian sigma momen sama dengan 0, saya mendapatkan momen di X sepanjang X itu ya, itu adalah potongan, atau misalnya mau ngambil potongan 1 seperti biasanya kalau kita kerjakan. Oke, saya ganti ya. Di sini ada potongan 1 gitu. Maka saya mendapatkan M1 ya. Ini adalah M1 linier 5X, 5 dikali X ya, dan D1-nya 5 ton. Kalau kita mengambil potongan 2 tuh, maka kalau mau langsung boleh, tapi kalau tidak harus ditunjukkan jalannya bagaimana caranya. Nah, ini adalah seperti itu X, dan saya mempunyai D2. Jika ini adalah potongan 2, ini adalah potongan 2, dan ini adalah M2. Maka saya gambarkan di sini. Oke, saya hitung sigma vertikalnya sama dengan 0, maka D2 sama dengan 5 ton ya, tetapi di sini negatif 5 ton. Kemudian bentar, negatifnya kurang kelihatan ya, agak sulit ya, bentar. Tuh. Nah, ini baru terlihat. Dan momen 2 sama dengan, kalau sigma momen sama dengan 0 di titik 2, maka M2 juga linear. Dan itu adalah momen positif. Jika X sama dengan 0 itu di titik S ya, maka M di S sama dengan 0. Iya, karena sendi. Jika X sama dengan setengah L itu sama dengan 1, maka MS-nya adalah 5 dikali 1, 5 ton meter. Dimana di sini X-nya bekerja mulai dari 0 sampai hanya 1 meter. Dan di sini X itu bekerja mulai dari 0 dan 1 meter. X sama dengan 0-nya ini di C. X sama dengan 0-nya ini di S. Ya. Oke, berarti ini adalah linear, sama dengan yang sisi sebelah kirinya. Jadi, momen di C pada saat X sama dengan 0, ya, momen di C
sama dengan 0. Tetapi momen di di tengah-tengah ya. Momen pada saat X sama dengan 1 meter, di tengah-tengah kita mendapatkan M sama dengan, kok di S ya ini? Salah nih ya. Yang di bawah ya. Koreksi ya, bukan di S ya. Di tengah-tengah ya. Momen di X sama dengan momen di X sama dengan 1. Momen di ya. Nah, gini caranya. Tuh, momennya sama dengan 5 ton meter. Jadi, kita cek angka ini dengan arahnya harus sama. Berarti ini oke. Sehingga kalau kita gambarkan bidang momennya kita gambarkan, maka kita mendapatkan ini adalah momen maksimum sama dengan 5 ton meter. Dan ini positif. Seperti itu. Sementara D-nya 5, kemudian turun 10, lanjut 5, dan 5. Ini negatif, ini positif. Ini adalah 5 ton meter. Nah, seperti itu. Ini juga 5. Kok ton meter sih? Ton. Nah, yang ini adalah 5 ton. Ya, seperti itu. Itu kira-kira gambar untuk bidang D-nya. Untuk bidang untuk bidang M dan D yang di balok induknya, kita lanjutkan di papan sebelah. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Ada? Nggak ada? Saya lanjutkan ke papan sebelah. Khusus untuk mengerjakan induknya ya. Saya gambarkan. Ini. Dan ini. Itu. Dan kemudian ini agak panjang kalau ada segitiga. Ya, ini 2 ton per meter. Dan ini kita lihat, kita sesuaikan aja lah langsung arahnya ya. Saya sesuaikan arahnya 1,17 ton dan 10,17 ton. Jaraknya 4 meter dan ini jaraknya adalah 2 meter. Saya bagi 2. Oke. Nah, untuk ini kita mempunyai beberapa potongan ya. Karena kalau dilihat di bentang A, B saja itu ada segitiga ya. Kita potong di sini. Ini kita punya X yang di potongan ketiga. Potongan ketiga, dan kita punya potongan yang keempat. Dengan X-nya, males ya kalau kita mulainya dari kiri. Nah, mulainya dari kanan nih X-nya. Tuh. Jadi untuk yang potongan 3, X-nya dari A. Untuk yang potongan yang keempat, X-nya dari S. Seperti itu. Nah, kita melihat di sini, saya tuliskan ya. Jadi, khusus untuk menggambar bidang yang sisi dari A dulu ya. Jadi, lihat potongan 3. Ya. Kita gambarkan ulang.
di sini ada 1,17 dan di sini ada Ki X yang besarnya lebih kecil daripada 2 ton per meter. Karena dia hanya sepanjang X. Jadi hanya sepanjang X. Tidak sampai sepanjang 4 meter. Jadi X itu mulai dari 0 sampai 4 meter. Ya, jadi di antara itu ada potongan 3 yang menyebabkan di sini ada gaya dalam D3 dan situ adalah M3. Tuh. Nah, sementara di sini ada beban di situ ya sebesar, saya tarik ke sini ya, sebesar beban ini adalah setengah alas kali tinggi. Jadi setengah alasnya adalah X, tingginya adalah berapa ini kali tinggi gitu ya. Nah, tingginya ini berapa ini tingginya? Nah, perhatikan tinggi itu kita bisa mengumpamakan seperti kesamaan segitiga, di mana ini adalah X dan ini adalah 4 gitu ya. Sementara ini berapa yang ditanya? Ini 3 ini. Oh, di potongan 3 ini berapa ini yang tidak kita ketahui. Sementara di sini kita ketahui besarnya adalah 2 ton per meter. Sehingga tinggi yang diinginkan itu dengan kesebangunan segitiga, kita mendapatkan jika X dibagi 4 itu sama dengan tinggi yang kita cari dibagi dengan 2. Sehingga tinggi yang kita cari itu adalah berapa? Setengah gitu ya. Apakah seperti itu? Setengah X. Ya, setengah X ya. Iya, Bu, Ini setengah agak X. saya tak tulis agak enak gitu loh. Ini mepet banget. Setengah X lah, Negatif. pokoknya gitu, X per 2 ya. Nah, Iya, Bu. di sini sehingga saya mendapatkan ini adalah setengah X gitu ya. Setengah X itu alas kali tingginya setengah X. Jadi setengah alas dikali tingginya adalah juga setengah X. Maka itunya saja, bebannya saja sudah merupakan kuadratik ya. Jadi X kuadrat per 4. Nah, ini besarnya adalah itu X kuadrat per 4. Gitu ya. Yuk. Nah, saya melihat di situ dengan sigma vertikal sama dengan 0, saya mendapatkan ini D3 ke bawah ya. Jadi ini 1,17 ini ke bawah ini ya. Ke bawah 1,17. Saya tak betulin ya. Saya betulkan. Ini kan ke bawah tadi. Nah, gitu ya. Jadi, saya mendapatkan D3 ya sama dengan seluruhnya menjadi negatif ya karena semuanya ke bawah gitu. Jadi negatif dari 1,17 ditambah X kuadrat per 4 gitu. Nah, ini bentuknya adalah sudah kuadratis. Nah, jadi kalau misalnya kita mau lihat X sama dengan 0, maka kembali kita mendapatkan D3 itu adalah V di A. Ya, sama dengan min 1,17 ton. Tapi untuk X sama dengan batasnya adalah sampai dengan 4, maka D3 adalah
cek apakah dia setara dengan seluruh beban itu, keseimbangan itu kita lihat ya. Jadi min 1,17 ditambah 4. Gitu ya. Iya, Bu. Maka saya mendapatkan 5,17 kah ton. Ya. Oke. Nah, sekarang kapankah D itu sama dengan 0? Karena ini penting, kalau D sama dengan 0, kita akan mendapatkan momen yang maksimum ya. Jadi, apakah ada X tertentu sehingga D3 itu sama dengan 0 gitu. Maka kita masukkan persamaan D3 ini, persamaannya ini, untuk kita mendapatkan dia sama dengan 0. Ya dicek aja ya. Jadi min 1,17 ditambah X kuadrat per 4 sama dengan 0. Kita akan mendapatkan X kuadrat per 4 itu sama dengan 1,17 negatif ya. Oke. Apakah ada X akar negatif? Adakah akar negatif? Adakah nilai X dari akar yang negatif? Nggak Ada bisa. nggak? Nggak bisa kan? Maka tidak ditemukan ya, tidak ditemukan ya D3 di sepanjang ya, di sepanjang AB yang nilainya sama dengan 0 ya, jadi nggak ada gitu. Karena tidak ada, kita tuliskan yang sama dengan 0. Jadi tidak ada. Berarti kemungkinan momen maksimum tidak terletak di bentang AB, tetapi mungkin di titik B gitu yang akan maksimum ya. Oke. Nah, kita lihat di situ nilai B sudah D sudah didapatkan. Saya lanjutkan ke papan yang berikut untuk mendapatkan M3 ya. Nah, ini M3 saya duplikat aja deh daripada nanti ya gambar lagi. Oke, saya lanjutkan di papan berikut. Ini saya hapus yang bagian sini ya, saya hapus sigma. Oke, saya hapus. Supaya dapat di momennya. Supaya gak gambar-gambar ulang. Oke, di sini saya mendapatkan gambar yang seperti itu untuk mendapatkan sigma momen di potongan ketiga sama dengan 0, maka saya mendapatkan M3 itu setara dengan minus 1,17. Perhatikan, saya langsung ya. M3 langsung ya. M3 adalah negatif dari, karena dia searah, negatif dari 1,17 dikali jaraknya X. Yang ini. Oke. Kemudian saya kurangi dengan yang bagian ini. Ya. Bagian yang itu. Perhatikan kalau ada yang tidak paham,
saya bisa melakukan perulangan penjelasan. Ya, X kuadrat per 4 itu adalah gayanya, tetapi jaraknya adalah di X per 3 dari potongan yang ketiga. Sehingga momennya aja sudah merupakan pangkat 3 ya. Min 1,17X ditambah X pangkat 3 per 12. Ya. Oke. Ini adalah momen yang negatif. Ya. Momennya negatif. Perhatikan, oke. Momennya negatif, sehingga apabila X sama dengan 0, kita mendapatkan M sama dengan 0. Iya, karena di situ ada sendi. Tetapi apabila X sama dengan 4, maka M sama dengan minus 1,17 dikalikan dengan 4 ditambah 4 kali 3 adalah 64 bagi 12. Ya. Momennya negatif, saya mendapatkan ya 1,17 dikalikan dengan 4 saya tambahkan dengan 64 yang dibagi dengan 12 ya. Hati-hati, kita mendapatkan 10 minus 10,01 ton meter. Jadi ini adalah momen negatif. Momen negatif. Oke. Oke, terus kemudian bagaimana dengan potongan yang keempat? Ya, potongan yang keempat, saya nggak mau lihat dari sisi kiri, saya ambil dari sisi sebelah kanan. Ini papan tulisnya masih cukup, jadi saya ambil potongan yang keempat di sini. Potongan yang keempat. Saya gambarkan. Ini ada 5 ton. Terus kemudian di situ ini X-nya ke situ. Sehingga ada D 4 dan ada M4 ya. Di sini ada M4. Ya. Sigma vertikal sama dengan 0. Sigma vertikal sama dengan 0. Saya mendapatkan D4, 4-nya 4 Romawi ya. D4 sama dengan 5 ton ya. Itu positif ya. 5 ton. Tapi jika sigma momen di potongan 4 sama dengan 0, saya mendapatkan M4 sama dengan 5 kali 2 meter. 2 ya. Belum. 5X dong, kan potongan Oh, iya. ini 5X. ya kan? X-nya sini loh. X-nya sampai sini loh. Oh, ini X-nya sampai situ. Ya. Negatif tapi ya. Negatif. Jadi kalau X sama dengan 0, oke, 4. Bentar. Ya. Oke. Jadi ini M4 ya. X sama dengan 0, momennya sama dengan 0, momen 4. 0. Oke, karena dia di situ hinge ya, sendi. Tapi kalau X-nya sama dengan 2, maka M4-nya sama dengan min 10. Oke. Ya, oke lah, ada beda-beda beti-beti ya, beda-beda tipis. Gak apa-apa, dianggap minus 10 ton. Jadi dianggap oke, nggak masalah. Dibulatkan. Dibulatkan berarti sebetulnya ini adalah minus 10 ton gitu ya.
Oke, terus bagaimana menggambarkannya? Nah, loh, bagaimana menggambarkannya gitu. Jadi kita gambarkan di sebelah ya. Bu, boleh Gambarkan di memastikan aja, Bu. Mm-mm. Jadi untuk kayak misalnya di bangunan di struktur induk sama struktur anak, yang penting di induk antara potongan kanan dan kiri itu M-nya sama. Di struktur anak itu kanan dan kirinya juga sama gitu ya. Memastikan. Pokoknya sama. Jadi momen itu di semua, nggak hanya induk, nggak hanya di anak, di semuanya. Nanti kita belajar portal, itu juga potongannya harus di situ sama dengan momen kiri dan momen kanan, dan tandanya harus sama. Kalau geser kan enggak ya. Kalau geser kan enggak, tuh lihat kalau geser. Mana gambar geser? Ini gambar gesernya tadi. Ini gambar gesernya kecil nih di sini. Gambar geser. Saya kasih tanda. Nih. Nah, kan nggak sama ya di balok anak ya. Seperti itu. Yang kiri bawah itu gambarnya. Kalau momennya kan nyambung tuh. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut di slide